Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat ketemu lagi, walaupun kita masih dalam pembelajaran online, oleh karena kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kita tetap semangat ya, semangat belajar. Dan untuk pertemuan hari ini, kita tetap masih di bab 1, konsep dasar ilmu ekonomi, dan pada hari ini kita akan bahas tentang pembagian ekonomi. Menurut Stoner dan Huxley, berdasarkan subjeknya, ekonomi dapat kita kelompokkan menjadi pertama, ekonomi deskriptif, kedua, teori ekonomi, yang ketiga, ekonomi terapan. Nah, kita mulai di ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif ini menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Misalkan contoh, jumlah pengangguran di Indonesia. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Nah, dalam teori ekonomi terbagi atas dua bagian. Yang pertama, ekonomi makro, meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Yang kedua, ekonomi mikro, mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif sebagai solusi bagi masalah-masalah praktis. Nah, kita lanjut di 8 cabang ilmu ekonomi. A. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Berbagai aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan hal-hal tersebut seperti inflasi, jumlah uang beredar, dan tingkat suku bunga dibahas pada cabang ilmu ekonomi ini. Jadi, pertama ilmu ekonomi moneter ya, yang membahas tentang jumlah uang beredar, inflasi, dan tingkat suku bunga. Baru yang B atau yang kedua, ilmu ekonomi publik. Ekonomi publik ini adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Hal-hal yang dibahas antara lain APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, dan retribusi. C atau yang ketiga, ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan di dalam satu industri. Interaksi tersebut dapat berupa persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau kartel. Pembahasan pada cabang ilmu ekonomi ini termasuk dalam lingkup ekonomi makro. Yang keempat atau D, ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional ini adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Kegiatan perekonomian tersebut dapat berupa transaksi perdagangan antar negara, aliran investasi antar negara, dan neraca pembayaran. Yang kelima atau E, ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan satu wilayah. F. Ilmu ekonomi sumber daya alam atau SDA adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Di pokok bahasan pada ilmu ekonomi ini diantaranya adalah eksternalisasi positif dan negatif. Jadi akan belajar tentang sumber daya alam supaya sumber daya alam kita yang melimpah baik dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rote sampai Miangas itu bisa diberdayakan dan menghasilkan hasil yang maksimal. G. Ilmu ekonomi sumber daya manusia adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Pembahasan pada cabang ini antara lain adalah masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. H.
Atau yang ke-8, ilmu ekonomi syariah adalah bertujuan untuk menerangkan ekonomi Islam. Pokok pembahasan dalam cabang ilmu ekonomi ini adalah antara lain adalah prinsip bagi hasil, pembahasan riba dalam perekonomian zakat. Oke, terima kasih. Dan demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini tentang pembagian ilmu ekonomi. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi semua dan diharapkan tetap semangat belajar, tetap jaga jarak, menggunakan masker. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.